Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Kita sudah sampai pada bahasan bagaimana Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II itu dibesarkan. Sebelum dia menjadi sultan, dia diasuh oleh orang tuanya, Murad kedua, dengan ulama-ulama pilihan, dengan pelajaran-pelajaran pilihan. Dan kita sudah sampai pada 3 hal yang membentuk karakter seorang anak. Yang pertama adalah ulama yang punya karakter baik, ulama-ulama yang soleh. Yang kedua adalah Al-Quran. Yang ketiga adalah sejarah-sejarah orang-orang yang hebat, sejarah-sejarah orang-orang yang terdahulu yang baik untuk ditiru. Nah, Muhammad kecil itu kemudian diasuh dengan cara-cara seperti itu. Syekh Syamsuddin menjadi mentornya, mengisahkan kisah-kisah sejarah, membentuk Muhammad kecil menjadi seorang kesatria yang sangat luar biasa. Satu waktu Syekh Syamsuddin membawa Muhammad kecil ini menuju perbatasan di Selat Bosforus, melihat Hagia Sophia dari kejauhan. Kemudian dia berkata pada Muhammad kecil ini, "Wahai Mehmed, apa yang kau lihat itu?" Lalu Mehmed menjawab, "Konstantinopel, wahai guruku. Hagia Sophia, wahai guruku." Lalu kemudian gurunya berkata lagi, "Kamu tahu apa tentang kota itu?" Lalu Mehmed mengatakan, itu adalah kota yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslim, bahwa suatu saat nanti akan ada yang membebaskan kota itu. Maka gurunya kemudian berkata, "Dulu bapakmu pernah untuk mencoba mengepung kota ini, namun dia gagal. Kakekmu juga pernah berniat melakukan yang sama. Bayezid, kakekmu lagi, bahkan dia sudah mengepung kota ini, namun tidak bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Seluruh buyut-buyutmu, sampai yang pertama yang menegakkan Kesultanan Utsmani, itu Osman Ghazi, dia benar-benar menginginkan kota ini dan itu sudah terbayang dalam impiannya. Semua gagal, bahkan para sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, Yazid bin Muawiyah, Maslamah bin Abdul Malik, itu juga gagal untuk bisa membebaskan kota Konstantinopel dan mewujudkan hadis Nabi Muhammad SAW. Semua gagal. Dan saya pikir keturunanmu juga begitu. Keturunanmu bukan orang yang dimaksud dalam hadis ini. Mereka tidak akan pernah bisa untuk merealisasikan hadis ini. Kenapa, wahai guruku? Lalu gurunya menjawab, karena saya benar-benar berkeyakinan, saya benar-benar yakin, dan dalam setiap doa saya, dalam tahajud saya berdoa pada Allah bahwa yang dimaksud dengan pembebas kota Konstantinopel, yang memimpin sebaik-baik tentara, sebaik-baik pasukan, dan dia adalah sebaik-baik pemimpin, adalah engkau, wahai anakku. Engkaulah pembebas kota Konstantinopel sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Rupanya kejadian ini benar-benar membekas pada Muhammad kecil, dan dari situlah kemudian dia benar-benar meyakini bahwa dialah orang yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW, la tuftahanal Konstantinia fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaishu zalikal jais. Akan dibebaskan kota Konstantinopel oleh sebaik-baik panglima, dan sebaik-baik panglima adalah dia, dan sebaik-baik tentara adalah tentaranya atau pasukannya. Maka dia meyakini sekali, dan terus-menerus dikuatkan oleh Syekh Syamsuddin dan guru-gurunya yang lain bahwa dialah yang dimaksud, bahwa inilah saatnya, masanya telah tiba. Rasulullah SAW telah menyampaikan tentang hadisnya, dan hadis ini akan dipenuhi pada masa Muhammad kecil atau yang kita kenal dengan Mehmed II. Maka ini membuat sesuatu yang sangat hebat pada gilirannya. Apa yang kemudian terjadi? Muhammad kecil menjelma sebagai seorang manusia istimewa. Dia menghafalkan atau menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Jadi dia menguasai 8 bahasa, Turki, Persia, dan Arab. Itu adalah bahasa pada masanya, bahasa Kesultanan Utsmani. Lalu bahasa Latin dan Yunani, bahasa dunia pada zamannya. Bahasa Slavik, bahasa Ibrani, dan bahasa satu lagi Serbia. Dia menguasai banyak sekali bahasa, 8 bahasa, untuk bisa memimpin orang-orang ini kelak nanti ketika dia perlukan. Dan tidak hanya itu, dia semenjak balik hingga meninggal tidak pernah melewatkan salat rawatib dan salat tahajud. Kenapa? Karena dia memahami Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Kepada Allah kita beribadah dan kepada Allah kita meminta. Maka kalau kita ingin meminta kepada Allah, kita memastikan diri kita harus beribadah lebih banyak daripada yang lain.
Pertanyaannya senantiasa, kalau ini orang sholat 5 waktu, ini orang sholat 5 waktu, lalu kemudian dia minta, kamu minta, kenapa Allah harus mengutamakan permintaanmu? Kalau ini orang sholat rawatib, ini orang sholat rawatib, lalu kenapa Allah harus memenuhi salah satu di antara kalian? Karena biasa-biasa saja, nggak ada yang berbeda. Kalau kita mau jadi berbeda, maka kita boleh minta lebih banyak sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lakukan dulu sesuatu yang istimewa, lantas kita boleh untuk meminta pada Allah. Kita layak untuk meminta pada Allah. Lakukan dulu kepantasannya. Nabi Ibrahim misalnya dalam kisah dalam Al-Quran, dia mendapatkan pengabulan daripada doanya setelah kemudian malaikat datang, tapi sebelum berita itu disampaikan kepada dia melakukan sesuatu yang sangat istimewa, menjamu tamu-tamu yang itu adalah malaikat yang dia nggak tahu sebelumnya. Jam lewat tengah malam, mungkin jam 1, mungkin jam 2, dia masakin gulai kambing gitu kan ya, untuk kemudian menjamu tamu-tamunya, sesuatu yang sangat istimewa. Kemudian dia diberikan pengabulan daripada doa-doanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dia ingin membebaskan kota Konstantinopel, maka dia paham betul, dia harus menjadi panglima yang terbaik, pemimpin yang terbaik. Dan siapa pemimpin yang terbaik? Adalah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang terbaik. Karena siapa yang paling dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan apapun yang dia inginkan. Kalaupun tidak Allah berikan, maka Allah sudah ridho sama dia. Maka yang dia lakukan adalah memperoleh ridho Allah dengan cara mendawamkan salat rawatib dan mendawamkan salat tahajud. Maka dia lakukan itu terus-menerus agar Allah berkenan memilih dia untuk menjadi pembebas Konstantinopel, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak hanya itu, dia membentuk juga tentara-tentara terbaik, pasukan-pasukan terbaik. Dikumpulkan sekitar 7.000 orang di dalam barak-barak, dan barak-barak itu masing-masingnya ada seorang ulama, yang ulama-ulama ini senantiasa memasok pada mereka tentang kebaikan-kebaikan, tentang hadis, tentang Quran, dibaca tentang penyemangat-penyemangat jihad. Mereka dikasih tahu tentang kehebatan-kehebatan nenek moyang mereka, bagaimana kemudian janji Rasulullah bagi para mujahid, bagi orang-orang yang meninggal di jalan Allah, ataupun kemuliaan ketika yang didapatkan ketika mereka belum untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama-ulama dikerahkan untuk membina mereka, dan siang harinya mereka berlatih, malam harinya mereka dibina oleh para ulama, terus-menerus sampai setengah daripada pasukan ini senantiasa melaksanakan tahajud di malam hari. Jadi pasukannya udah istimewa. Apalagi pimpinannya, setengahnya pasukannya tahajud di malam hari. Setengahnya ngapain? Allah lebih sahab, nggak ada data di situ. Yang kita dikasih tahu, setengah pasukannya melaksanakan tahajud di malam hari. Apalagi bisa kita lihat, ada seorang yang datang dari Perancis kalau saya nggak salah. Kemudian waktu itu dia mau untuk jalan mengumpulkan data, dia menyaksikan bagaimana pasukan kaum muslimin ini. Nah, jadi pasukan ini 7.000 ini, pasukan khusus ini namanya Yeniseri. Yeni artinya baru dalam bahasa Turki, seri artinya pasukan. Pasukan-pasukan baru. Kenapa? Karena pasukan-pasukan ini direkrut daripada para mu'alaf kebanyakan. Jadi mereka baru masuk Islam, bersih, mereka dilatih Islam, dijadikan pasukan khusus. Nah, seorang dari Perancis yang datang kepada kaum muslimin menyaksikan tentang pasukan Yeniseri ini, dia berkata, wajar orang-orang muslim menguasai dunia. Kenapa? Ini pasukannya sangat-sangat disiplin. Mereka itu kalau pergi jihad, mereka kayak pergi kondangan katanya. Jadi kalau kondangan itu kan orang nggak mau datang belakangan. Kenapa? Ya datang belakangan ya rugi, nggak ada makanan lagi. Nah, orang-orang ini pergi ke medan jihad, pergi ke medan perang seperti pergi ke kondangan. Dan diceritakan lagi bahwa orang tua di zaman itu aibnya adalah kalau anak mereka di rumah sementara ada jihad fisabilillah. Kalau anak mereka masih ada di rumah sementara lagi ada perang, mereka malu banget punya anak kayak begitu. Dan diceritakan lagi bahwa 100.000 orang-orang muslim waktu itu lebih disiplin daripada 1.000 orang-orang tentara salib, diceritakan oleh mereka. Kenapa? Karena 1.000 tentara salib ketika disuruh itu saling mengumpat satu sama lain, saling sumpah serapah satu sama lain. Tapi begitu itu disuruh oleh pemimpin orang-orang muslim, kalian pergi, maka mereka pergi tanpa suara, taat, dan langsung kemudian melaksanakan tugasnya. Ini disampaikan tentang kedisiplinan pasukan-pasukan muslim di zamannya Turki Utsmani, lebih khususnya pada masanya Muhammad Al-Fatih. Dia kemudian membentuk pasukan yang paling unggul, pasukan yang paling kuat, dan tidak cukup sampai di sana. Kenapa? Karena yang dia hadapi adalah sebuah legenda yang dihadapi oleh Muhammad Al-Fatih, yang menghalangi antara dia dan realisasi janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pembebasan Konstantinopel, bukan sembarangan, tapi tembok legenda yang sudah tegak selama 1123 tahun pada saat itu.
Dibuat pada tahun 300 oleh Kaisar Theodosius, maka namanya Theodosian Wall. Maka ini tembok menghiasi sejarah dunia, di mana penakluk-penakluk justru takluk di depan tembok itu. Mereka tidak bisa sama sekali mempenetrasi tembok itu untuk masuk ke dalam kota Konstantinopel. Kenapa? Tembok ini masif. Konstantinopel itu bentuknya kayak segitiga. Nah, jadi bentuknya kayak segitiga, segitiga ya begini. Lalu kemudian seluruh segitiga ini dilapisi oleh tembok-tembok yang sangat tinggi. Bagian sebelah barat, ya, bagian sebelah barat 7 kilometeran itu dilapisi tembok 3 lapis. Tembok 3 lapis ini nggak main-main. Lapis pertama itu adalah parit, lebarnya sekitar 20 meter, dalamnya sekitar 10 meter, yang paling tinggi. Jadi siapapun yang naik kuda, kudanya nggak bisa lewat, karena ini ada parit yang sangat besar sekali. Dan parit ini senantiasa dijaga di bagian sebelah barat yang 3 lapis ini. Lapis pertama parit 20 meter lebarnya, dalamnya 10 meter. Setelah parit ini ada semacam kayak apa ya? Semacam kayak tanah datar. Nah, itu tempat berperang. Jadi kalau Anda ninggalin kuda di sini, dipanah, nggak mempan, bisa berenang, naik ke atas, Anda akan harus berhadapan dengan tentara-tentara di situ. Nah, ini lapisan yang pertama. Setelah lapisan yang pertama, ada berdiri tembok yang kedua. Tembok yang kedua ini tingginya sekitar 5-8 meter dan tebalnya sekitar 3-5 meter. Jadi 5-8 meter, tebalnya 3-5 meter. Ini tembok yang kedua. Jadi kalaupun bisa manjat, nanti ada dataran lagi, dataran yang kedua. Ini kan dataran yang pertama, ini dataran yang kedua. Dataran yang kedua ini sekitar 3-4 meter, atau ada juga yang 5 meter. Nah, di situ juga tempat perang. Kalau saya Anda bisa naik ke tembok yang kedua. Kalau tembok yang kedua juga masih kemudian Anda bisa naik, ada tembok yang ketiga. Tembok yang ketiga ini tingginya 12 meter, 8-12 meter. 8-12 meter dan tebelnya itu 5-8 meter. Tebal sekali. Anda bayangkan semasif tembok ini, ada nggak yang bisa menaklukkan tembok ini? Nggak ada. Nggak ada satupun. Adapun kaum salib ketika perang salib keempat ya kali ya. Tahun 1204 itu kemudian bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Ini bukan karena mereka mengepung tembok Konstantinopel, enggak. Tapi mereka itu maunya bilangnya kami mau untuk suplai logistik, karena kami mau pergi ke Yerusalem untuk ngambil kembali Yerusalem setelah Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Yerusalem kembali pada tahun 1187. Mereka bilang kami tolong dong, kami mau logistik. Ternyata malah dihabisi kotanya, malah diambil sama Kristen Katolik kota Konstantinopel. Makanya perpecahan antara Kristen Katolik dan Kristen Ortodoks itu dimulai dari yang lalu. Kemudian ini adalah luka yang sangat dalam sekali yang nggak bisa dilupakan oleh orang-orang Kristen Ortodoks, yaitu adalah pembantaian di kota Konstantinopel oleh Kristen Katolik pada tahun 1204. Oke, skip itu. Tapi kita jadi tahu bahwa ini adalah sebuah tembok yang sangat masif sekali. Gak ada yang bisa menaklukkan tembok ini dalam jangka waktu 1123 tahun. Nah, kenapa? Sangat-sangat hebat sekali tembok ini. Maka Muhammad Al-Fatih mikir dong, gimana caranya? Kalau 1123 tahun kota ini bertahan, kalau saya coba dengan cara yang sama, ya saya bunuh diri. Kalau saya bawa senjata yang sama, kalau saya bawa orang-orang yang sama, kalau saya mengepung dengan cara yang sama, ya saya akan berakhir dengan cara yang sama. Lalu bagaimana caranya? Ada banyak hal yang dia pikirkan. Yang pertama, dia bilang, kalau kita serius untuk membebaskan kota Konstantinopel, maka kita harus tutup Selat Bosforus. Oke, jadi coba nanti mudah-mudahan saya bisa ngasihin petanya. Ini Selat Bosforus. Sebelah sini adalah Eropa, sebelah sini adalah Asia. Ya kan, ini Selat Bosforus, sebelah sini Eropa, sebelah sini Asia. Selat Bosforus. Eropa itu ada satu semacam kayak apa ya, segitiga kecil, itu namanya Konstantinopel. Nah, Konstantinopel ini adalah bagian daripada Eropa yang berbatasan langsung dengan Selat Bosforus. Maka dulu orang-orang itu tidak bisa membebaskan kota Konstantinopel, orang Muslim belum bisa membebaskan kota Konstantinopel karena mereka tidak mengendalikan Selat Bosforus. Karena Selat Bosforus dibiarkan terbuka sehingga bala tentara bisa datang dari situ, bala bantuan bisa datang dari situ, apapun bisa terjadi. Maka Muhammad mengatakan ketika dia sudah jadi sultan, ketika 1451 ayahnya meninggal, dia menjadi sultan, maka dia bilang bangun sebuah benteng yang bisa menutup Selat Bosforus. Di mana? Bangun benteng di depan Anadolu Hisar. Jadi dulu kakeknya Bayezid pertama pada tahun 1393 sampai 1394 pernah bangun satu benteng yang terletak di wilayah Anatolia. Makanya namanya Anadolu. Anadolu artinya Anatolia, artinya Asia Kecil.
Dia membangun satu benteng namanya Anadolu Hisar. Anadolu Hisar ini dibangun di sebelah Asia untuk menangkal serangan daripada orang-orang dari Genoa, dari Laut Hitam. Nah, maka kemudian Al-Fatih katakan bikin di depannya. Dan tempat ini memang sangat istimewa. Kenapa? Karena disitulah tempat yang paling sempit di antara seluruh Selat Bosforus. Selat Bosforus panjangnya sekitar 32 km dan tempat yang paling sempit itu sekitar 550 meter. Nah, itu di situ. Maka Muhammad Al-Fatih bilang, bangun benteng di depannya. Ini kedengeran sama Kaisar Konstantinopel, Konstantin 11 Palaiologos, kemudian berkata pada Muhammad itu, dia tulis surat, kasih tahu pada sultanmu bahwa apa yang kamu perbuat, ini wilayah kami. Ini wilayah Romawi. Dulu sultan-sultan sebelum kamu itu buat benteng-benteng mereka, minta izin kepada kami sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya. Lah kamu sudah buat benteng di tanah orang, nggak pakai izin lagi. Al-Fatih kirim surat balik, tulisannya adalah kasih tahu pada kaisar, kota Konstantinopel yang wilayah dia adalah kota yang dia tutupi dan lindungi dengan tembok-tembok dia saja. Selain itu bukan wilayah siapapun. Dan kalau aku ingin membangun benteng di situ, itu urusan saya, bukan urusan dia. Dan kalau dia berbicara tentang sultan-sultan sebelum mereka, saya kasih tahu, sultan yang sekarang berbeda dengan sultan yang lain. Yang tidak bisa mereka selesaikan, bisa saya selesaikan. Yang tidak bisa mereka lakukan, akan saya lakukan. Dan kalau saya menemukan ada orang datang ke sini lagi dengan mengucapkan hal yang sama, saya pastikan mereka pulang tidak dalam keadaan hidup. Setelah diancam, kemudian gak ada yang berani lagi ke sana. Pembangunan kemudian dilanjutkan. Pada tahun 1452 bangunan ini jadi, Masya Allah, besar sekali, 30.000 meter persegi, masif luar biasa, berhadap-hadapan Anadolu Hisari dan Rumeli Hisari. Rumeli Hisari sangat besar sekali dan selesai dalam waktu 4 bulan dengan 5.000 pekerja. Sebuah bangunan yang sangat besar, raksasa, tiba-tiba muncul, semua orang Konstantinopel kaget, ini apa-apaan. Kurang daripada 1 tahun ini kemudian bangunan sudah jadi dengan begitu kuat, begitu hebat, dan mereka kemudian menamakannya Boaz Kesen, pemotong tenggorokan. Karena Boaz itu namanya tenggorokan, itu kayak kan Selat Bosforus kayak tenggorokan, makanya dikatakan pemotong tenggorokan. Ya, itu yang mereka namakan. Selesai kemudian membangun itu, Al-Fatih tetap harus punya cara bagaimana bisa membebaskan kota Konstantinopel, mengatasi tembok yang sedemikian rupa. Membangun Rumeli Hisari atau benteng Rumeli tadi bukan berarti dia lantas memenangkan peperangan itu, tidak. Karena itu baru menghalangi orang-orang yang mau membantu ketika terjadi pengepungan. Tapi dia belum punya cara untuk menang. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam bishawab. Dia nggak punya caranya. Yang dia yakini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih kepada dia jalan keluar, dan Allah akan tolong dia daripada jalan yang dia tidak duga-duga. Pucuk dicinta ulam tiba. Suatu waktu ada seorang seniman senjata datang pada Muhammad, namanya Orban. Orban ini adalah ahli senjata berkebangsaan Hungaria. Dia datang lalu kemudian berkata pada Muhammad, mau nggak saya buatin senjata? Karena sebelumnya dia sudah datang pada Kaisar. Dia tawarkan senjatanya. Kaisar bilang, kita nggak punya duit, tapi kamu harus tinggal di kota ini. Maka dia menjadi tahanan kota setahun di Konstantinopel. Lalu dia datang pada Muhammad kecil, dia sampaikan bahwa saya sudah paham tentang Konstantinopel, mau nggak saya buatin senjata? Langsung Al-Fatih bilang begini, sesuai dengan yang ditulis oleh para katib atau sekretarisnya pada waktu itu. Begitu kemudian dia ditanya, kamu mau nggak saya buatin senjata? Saya punya senjata bagus. Langsung Mehmet mengatakan begini, bisa nggak engkau membuatkan kepada saya sebuah senjata yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini? Jadi pakai kedua tangannya membentuk lingkaran, proyeknya sebesar ini. Orban itu tahu persis karena dia kan ahli fisika terapan. Muhammad Al-Fatih juga ahli fisika. Dia mikir kalau andai kan ada satu proyektil sebesar itu bisa dilemparkan, bisa diproyeksikan, bisa dimuntahkan, itu tembok Konstantinopel juga nggak akan bisa tahan. Pasti hancur berantakan. Karena massa sebesar itu ratusan kilo, kalau ngantem tembok manapun ya temboknya pasti jatuh. Cuman pertanyaannya bisa nggak dilemparkan? Karena selama ini nggak bisa. Karena kalau orang selama ini membesarkan meriam itu hancur karena ledakan mesiunya lebih kuat daripada ketahanan besinya. Maka Orban bilang, saya bisa. Kemudian dikasih tahu rencananya dia buatin satu meriam dengan sebuah bahan-bahan khusus, dengan cara khusus untuk buatnya, dan dengan teknis khusus lah. Apa meriamnya? Meriamnya panjangnya 5,2 meter. Itu rencananya. Kemudian beratnya 18,2 ton.
Panjang 5,2 meter, berat 18,2 ton, kalibernya 0,7 meter, berat pelurunya satu peluru 682 kg, dan jarak tembaknya 1,5 km, 1,2 km. Itu devastating, sangat-sangat menghancurkan monster ini. Dibuat dalam waktu 1 tahun, kemudian dites, ngantem bawah, itu nyungsep 2 meter di bawah tanah itu pelurunya itu. Al-Fatih bilang bagus, tapi saya mau ada perkembangan. Gimana caranya? Buatin ukuran yang 2 kali lipat. Lu gimana caranya? Terserah kamu gimana cara buatnya. Buatin saya ukuran yang 2 kali lipat. Setelah kemudian dalam waktu 1 tahun, Orban buatin pada Muhammad itu ada 69 meriam. Satu meriam ukurannya 5,2 meter, satu meriam lagi ukurannya 8,4 meter, yang sisanya ukuran standar 3-4 meter. Meriam sudah jadi, pasukan-pasukan sudah jadi. Muhammad Al-Fatih kemudian memerintahkan daerah Mediterania untuk buatin kapal-kapal yang banyak sekali. Saking banyaknya kemudian pabrik-pabrik perkapalan dikenal dengan nama Darus Sinaah dalam bahasa Arab. Darus Sinaah inilah kemudian menginspirasi kata Darsenal, arsenal dalam bahasa Inggris. Darus Sinaah, pabrik pembuatan kapal. Banyak sekali, 400 kapal kemudian dibuat di mana-mana, dipindahkan kemudian ke laut Mediterania, ditransportasikan lewat Selat Dardanel menuju pada Laut Marmara, siap untuk mengepung Konstantinopel. Seluruh pasukan dari seluruh penjuru negeri, Sultan Mehmed II mengirimkan surat kepada Khilafah Abbasiyah, meminta izin untuk penaklukan, meminta izin untuk mengambil pasukan-pasukan. Terkumpullah seluruh pasukan 250.000 orang yang berada di Edirne, pasukan daratnya dan pasukan lautnya semuanya dari mana-mana, dan mereka kemudian siap untuk mengepung kota Konstantinopel. Dan kota ini kelak akan dikepung tanggal 6 April 1453. Insya Allah kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.